Oke, eksponen dan bentuk akar. Di sistem bilangan kita udah belajar teman-teman ya, berbagai jenis bilangan real yang ada di sistem bilangan. Gitu. Kita juga udah belajar apa itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita ke eksponen atau bilangan berpangkat. Ya, jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ya, eksponen itu bilangan berpangkat gitu. Nah, apa sih arti dari pangkat di sini? Pangkat berarti memiliki makna apa? Perkalian berulang. Ya. Perkalian berulang. Ya, kalau perkalian itu penjumlahan berulang, maka kalau pangkat adalah perkalian yang berulang. Gitu. Ya. Kalau ada perkalian ya gitu ya, misalkan ada A ya, bilangan A atau suku A di sini ya, dikalikan sebanyak mengalami perkalian sebanyak n kali ya, berarti disebutnya A pangkat n gitu ya. Gitu ya. Jadi ada misalkan ada A dikali A ya, dikali ya set di sini A gitu ya. A-nya sebanyak n gitu ya. Berarti di sini ya dikatakan di sini sebanyak n ya, berulang sebanyak n ya, berulang sebanyak n, maka kita bisa tuliskan sebagai A pangkat n gitu. Ya misalkan ada 2 pangkat 2 ya, berarti 2 dikali dengan 2. Terus 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 gitu, dan seterusnya ya. Nah, terus bagaimana sifat-sifat operasi bilangan pada bagaimana sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat ya. Nah, ya sifat operasi ya, sifat operasi bilangan berpangkat ya, berpangkat. Nah, yang paling umum di sini adalah operasi perkalian. Jadi bagaimana sih antar bilangan berpangkat itu bisa dikali, itu mekanismenya seperti apa? Ya. Misalkan ada A pangkat M ya dikali A pangkat N, maka di sini pada suku yang sama kalau dikali maka pangkatnya dijumlah ya, jadinya A pangkat M ditambah N ya. Apa buktinya bahwa di sini pada suku yang sama kalau dikali pangkatnya dijumlah? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, di sini misalkan ada perkalian A dikali A dikali A gitu ya, dikali set gitu ya. Nah, dikali A di sini sebanyak M. Ya, sebanyak M gitu ya. Lalu kemudian dikali dengan A dikali A dikali A dikali set gitu ya. A di sini ya sebanyak N gitu kan. Berarti kalau mau mencari total banyaknya A di sini ya, berarti kita tinggal menjumlahkan M dengan N, jadinya ya A pangkat M tambah N gitu. Jadi pada perkalian ya, ini gua gedein lagi ya, jadi pada perkalian seperti ini ya, pada suku yang sama kalau dikali pangkatnya ditambah gitu ya. Ini aja lah gitu ya. Nah, jadi kepada suku yang sama kalau dikali pangkatnya ditambah.
Lalu bagaimana kalau dia dibagi? Ya, misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, kalau dibagi pada suku yang sama ya, kalau dibagi dia pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat M dikurang N. Apa pembuktian dan dasar logikanya kalau misalkan suku yang sama dibagi pangkatnya dikurang? Misalkan kita tulis lagi ada A ya, ada perkalian A di sini ya. Perkalian A sebanyak M gitu ya. Di sini sebanyak M gitu. Lalu dibagi dengan ya A sebanyak N sini ya, sebanyak N. Nah, tentunya ya di sini kan ada A kali A kali A terus kali A di sini ya. Nah, ini kan sama nih. Ya kan? A dikali A dikali A nih ya, titik-titik sampai A ini juga sama. Ya kan? Nah, berarti menyisakan A di sini. Ya, menyisakan A di sini ya. Itu setelah dia dicoret. Artinya apa? Ya, sama saja seperti kita mengurangkan pangkatnya. Gitu. Ya, jadi pada suku yang sama kalau dibagi pangkat dikurang. Gitu. Oke, sekarang kita coba contoh dengan menggunakan angka ya. Contoh misalkan menggunakan angka ya. Misalnya 2 ya. 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Berapa? Nah, menurut aturan eksponen, bukan aturan ya, menurut konsep eksponen pembagian ya, pada bilangan yang sama kalau dibagi pangkat dikurang. Berarti di sini 2 pangkat 4 dikurang 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 2 gitu. Apa buktinya? Bisa nggak dijabarkan buktinya? Bisa. Kalau mau dijabarkan jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Dibagi dengan 2 kali 2 gitu. Ya. Jadi 2-nya coret gini ya. Menyisakan apa? 2 kali 2. 2 kali 2 itu berarti berapa? 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Jadi terbukti gitu ya. Pada pembagian kalau dibagi ya pada suku yang sama kalau dibagi pangkat dikurang gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalkan 2 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3 gitu ya, terus dibagi dengan 2 dikali 5 ya. Berarti kan sama saja seperti ya, kita selesaikan yang 2 dulu. Nah, ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti 2 dikurang 1 berapa? 1. Atau 2 pangkat 1 atau 2 doang juga boleh ditulis. Nah, sekarang 5 pangkat 3 dibagi dengan 5. Berarti di sini 3 dikurang pangkatnya 1. Berarti 3 kurang 1 berapa? 2. Jadi 5 pangkat 2. Itu berapa ini kalau kita selesaikan? Berarti 2 dikali 25 berapa? 50 gitu ya. Oke, nah sekarang kita mengenal konsep berikutnya. Bagaimana kalau ya ada A pangkat M lalu dipangkatin lagi. Jadi ada pangkat lalu dipangkatkan lagi gitu ya. Ya, jadi ada pangkat. Jadi A pangkat M lalu dipangkatkan lagi N gitu. Itu sama saja seperti kita mengalihkan pangkatnya. Jadi kalau ada pangkat lalu dipangkatkan lagi di luar kurung, itu sama saja seperti A dikali M dikali dengan N gitu ya. Nah, terus gimana nih logika pembuktiannya? Ada gak logika pembuktiannya? Bisa ya, misalnya gitu ya. Misalnya di sini A pangkat M. A pangkat M itu berarti kita anggap sebagai pengulangan perkalian A sebanyak
M gitu ya. Lalu dipangkatkan lagi gitu. Nah, berarti di sini kita apain nih? Kita lakukan lagi perkalian berulang dari A pangkat M gitu. Gitu. Jadi berulang lagi di sini ya, A kali A kali A kali ya. A sebanyak N gitu ya. Jadi sama saja seperti ya A pangkat M dikali N gitu ya. Lalu bagaimana dengan A kali B pangkat M gitu ya, atau A pangkat M ya, A pangkat M kali B pangkat N, lalu di sini dipangkatkan P gitu. Nah, berarti ini pangkat P gitu ya. Jadinya A pangkat P dikali M dikali B pangkat P dikali N. Jadi masing-masing pangkatnya itu dikali gitu. Jadi sama kayak gini, cuman bedanya dia ada pengalinya aja sih. Gitu. Jadi masing-masing pengali dipangkatkan dengan pangkat yang luar. Gitu. Ada contoh? Ada. Ya. Contoh berikutnya ya. Misalkan di sini 6 pangkat 2 ya per 3 pangkat 2 katakanlah. Nah, ini bisa nggak dibagiin langsung gitu kan, 6 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2 ya, menggunakan prinsip ini bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena sukunya beda. Tapi bisa disamain nggak? Bisa. Gimana caranya kita pecah? Ya, 6 itu kan berarti 3 dikali 2. Nah, habis itu di sini pangkatin 2 per 3 pangkat 2. Nah, baru di sini kita pangkatin satu-satu. Berarti 3 pangkat 1, ini kan luarnya 2, berarti 3 pangkat 2 ya. Karena 1 kali 2 kan 2. Ini 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, ini sama nih. Seret gitu ya. Jadi di sini 2 pangkat 2. Berapa? 4. Gitu ya. Nah, ini gua stabiloin lagi atau gua highlight. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita menemukan pangkat negatif atau mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif atau sebaliknya? Ya. Ya, mengubah pangkat negatif menjadi positif. Gitu. Nah, sekarang kita gunakan prinsip seperti ini. Kalau misalkan ada A pangkat min 1, nah ini kan negatif. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, sekarang gini. Min 1 itu kan hasil penjumlahan berapa dengan berapa. Tentunya penjumlahan dari apa? 0 plus min 1 kan. Itu ya. Jadi di sini ya. Jadi berasal dari A pangkat 0 ya ditambah dengan min 1 gitu kan. Nah, ini kalau kita pisah ya, ini kalau kita pisah jadinya A pangkat 0 gitu ya. A pangkat 0 dibagi dengan, atau gini aja, sama aja gini deh. Ya, sama aja seperti A pangkat 0 dibagi dengan A ya. A pangkat 1 gitu kan. Karena kan pada suku yang sama lalu dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi di sini 0 dikurang 1. Berapa? Min 1. Gitu. Nah, A pangkat 0 itu berapa? Nah, berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 gitu. Jadinya 1 per A. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada pangkat negatif seperti ini, itu bisa dijadikan pangkat positif kayak gini. Gitu ya. Tapi tergantung dari angka di sini berapa. Kalau di sini dia min 1 ya jadinya 1 per gitu. Di suku ini ya koefisiennya ya. Gitu. Kalau koefisiennya 2 ya berarti jadinya 2 dikali 1 per A. Gitu. Misalkan gini ya, ada let's say di sini 3 A pangkat min 1. Berarti jadinya 3 dikali 1 per A. Berapa? 3 per A. Kayak gitu.
Ya. Terus tadi dari mana tuh asal mula A pangkat 0 sama dengan 1? Tadi kan gue sempat ngomong berapapun kalau dipangkat dengan 0 hasilnya 1. Ya kan? Nah, coba ya. A pangkat 0 itu kan berarti sama saja seperti A dibagi A, ya kan? A itu kan A pangkat 1. Ya. Nah, ini kan kalau dia dikurang, hasilnya kan berapa? 1 dikurang 1 kan 0 gitu. Terus A per A itu kan kalau dibagi sama aja 1 gitu kan. Jadi A per A itu bisa kita pandang sebagai pembagian biasa yang hasilnya 1, atau kalau kita buat secara eksponen jadi 1 dikurang 1 jadinya A pangkat 0. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kayak gitu. Ya, ini baru dasar sih sebenarnya ya. Ya, konsep bilangan berpangkat gitu ya. Jadi di sini cuman perkalian, pembagian, dan juga di sini pangkat yang dipangkatkan dan mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif.